Halo Miss ya sayang. Ada apa nih? Bi, kamu di mana? Kita perlu ketemu. Gue lagi di rumah temen. Bi, ini penting Bi, kita harus ketemu sekarang. Kalau kamu nggak mau ketemu, artinya kamu nggak serius ngelamar aku kemarin. Terus sekarang gue harus gimana? Lu minta gue tiba-tiba muncul di rumah lu sekarang? Ya boleh aja sih kalau kamu mau kesini. Tapi Udah, pokoknya aku tunggu kayak gitu aja ya. Kamu nanti kesini, kabarin aku kalau udah nyampe. Halo, Bi? ya, ini gue udah ada ke rumah lo, cuman di depan rumah lo tuh ada anak buahnya Julian ya lagi jaga-jaga. Mereka lagi mantau dari sana, gue nggak mungkin bisa masuk ke situ. Iya udah gini. Kamu masuk dari pintu belakang, kamu tunggu aba-aba aku. Nanti dari pintu belakang kamu langsung ke kamar aku, aman kok, oke? Sya, itu terlalu beresiko, Sya. Udah next time aja ya. Mesya, halo? Bener-bener tuh cewek, nggak bisa dibilangin. Aduh, itu tadi ada keran air bocor. Kayaknya harus kamu benerin deh. Serius, Kak? Itu, lihat aku bebas banget kayak gitu. Gimana? Itu di depan. Coba kamu cek deh. Aku cek dulu ya. Iya. Bocor. Semoga Hasbi berhasil masuk lewat pintu belakang. Awas aja, kalau rencana ini malah bikin gua sial. Kok bisa sampai bocor banget gitu ya, Kak? Tapi ini udah aku matiin sih meteran airnya. Semoga nggak kenapa-napa lagi. Nanti aku coba cari orang yang emang ngerti deh. Bentar lah, tapi kayaknya ini belum bener-bener mati deh. Tuh masih bocor, masih netes-netes gitu. Coba kamu cek lagi deh. Emang kayak gitu, Kak? Enggak, coba kamu cek lagi. Bisa kok, bisa nggak netes-netes kayak gini? Coba cek. Hasbi berhasil nggak ya? Tuh, Hasbi berhasil nggak ya? Banyak banget kamarnya. Kamar Mesya yang mana ya? Aduh, dia nggak ngomong sama gua lagi. Bi, udah di mana sih? Selagi Hasbi belum ada kabar, gue harus terus alihin perhatian Lala. Udah, kayak gitu dulu aja deh, Kak. Sementara biar nanti dibenerin sama orang yang emang ngerti. Aku masuk dulu ya, Kak. Sini. Aduh, Kak. Ya lu kenapa, Kak? Sakit banget. Aduh, duduk dulu. Aduh, nggak tahu ini tiba-tiba mulas banget nih. Yang ini kali ya? Bentar ya, Kak. Bu. Gue harus cari tempat sembunyi nih. Bu. Ibu. Apa Hasbi udah ada di dalam ya? Ibu kenapa, Bu? Bu,
Ibu ini Lala, Bu. Ini Lala, Bu. Ibu. Bu. Hasbi. Ini Lala, Bu. Bukan Hasbi. Hasbi. Ibu lihat Hasbi. Sudah pergi. Nah, Bu. Hasbi nggak ada, Bu. Ibu mimpi buruk ya? Bu, Ibu tenang ya. Di sini nggak ada Hasbi, Bu. Benar yang dibilang sama Kamisya, mungkin Ibu mimpi buruk ya? Bu. Astagfirullahaladzim, kenapa Ibu kumat lagi? Padahal tadi pagi sempat membaik. Gol! Tim kita ini, ya kan, Noy? Kenapa lu? Kayaknya ada yang nyangkut deh di gigi belakang gue. Sikat gigi aja, Noy. Justru itu, gue baru sikat gigi. Tapi kok berasa kurang bersih deh ini. Kayak gigi di bagian belakang tuh gak kena pas sikat gigi. Itu sih sikat gigi lu kali yang kurang pas. Bentar. Gue mau kasih tunjuk sesuatu. Kata lu sikat gigi lu gak bisa nyampe ke gigi bagian belakang kan? Formula Nail 7 solusinya. Bukannya ini sama aja kayak sikat gigi yang lainnya ya? Tentu beda dong. Lihat kepala sikatnya tuh, miring 7 derajat. Formula Nail 7 dibuat berdasarkan hasil riset yang menyatakan kalau rata-rata rahang orang Indonesia itu memiliki kelengkungan rahang sebesar 7 derajat. Jadi sikat ini optimal buat bersihin gigi sampai bagian belakang. Ini yang gue butuhin. Gue coba ya. Gimana? Bersih maksimal, Ar. Gak ada lagi tuh sisa makanan yang bandel. Desainnya oke banget. Nyaman buat digenggam. Warnanya juga cakep. Makanya gue pakai Formula Nail 7. Bulu sikatnya serap padat dan lembut, jadi nggak bikin gusi gue sakit. Tapi daya bersihnya tetap mantap. Karena Formula Neo 7 Setuju lebih kuat. Formula Neo 7 dengan kepala sikat 7 derajat. Setuju lebih kuat, ada formulanya. Gue sembunyi di toilet. Ibu tenang ya, Bu. Ibu tenang. Lala, kamu temenin ibu dulu ya. Aku ambilin minum dulu buat ibu. Ini sih, Mas. Bi, ini aku, Bi. Kamu ada di dalam nggak? Sekarang. Udah. Kamu ikut aku, jangan berisik. Gimana? Sedikit. Gimana ini? Ibu beneran lihat Hasbi lah, Ibu beneran lihat Hasbi. Ibu nggak salah lihat. Hasbi masuk rumah kita lah, Hasbi masuk rumah kita. Istighfar, Bu. Istighfar. Ibu tenang. Fadil kemana? Jangan berisik. Udah, kamu tunggu di sini dulu ya. Jangan kemana-mana. Waktu itu, Ibu pernah berhalusinasi juga ngeliat Ayah. Apa
mungkin keadaan ibu ini juga sama kayak waktu itu ya? Ibu, insya Allah di sini aman kok. Ibu tenang aja ya. Hasbi nggak mungkin bisa masuk ke sini, Bu. Gak ada Hasbi di sini. Hasbi. Ibu udah nggak apa-apa kan, La? Aku istirahat di kamar dulu ya, perut aku masih nyeri dikit. Iya, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Nggak ada, Bu. Ibu tenang aja. Ibu tenang aja ya. Nggak apa-apa, Bu. Syah, sini. Lu tuh udah gila ya, nyuruh gue kesini tapi lu gak ngasih tahu kamar lu yang mana. Gue sampai salah masuk kamar. Nggak sempet lah, Bi. Ya udah maaf, tapi ya nggak sempet lah. Aku kan juga lagi panik. Lagian ibu juga nggak kamu halusinasi dia kok. Tapi Lala gimana? Dia gak tahu kan? Nggak aman. Untung aja. Terus apa? Lu nyuruh gue kesini. Ada hal penting emang, segenting itu. Aku mau nanya sama kamu. Emang bener? Kamu datang ke ruang rawat inap Ardan, terus katanya kamu mau nyuntikin sesuatu ke dalam infusannya dia. Iya, bener gitu, Bi. Terus kamu juga yang nyuruh preman-preman buat gebukin Ardan sampai Ardan koma. Iya, kayak gitu. Syah, aku minta maaf ya Syah. Aku ngelakuin semua itu tuh demi kamu. Demi aku, Bi, kamu tuh hampir mau bikin adik aku nyaris mati ya, Bi. Kamu jangan ngarang. Syah gini, aku nggak mau kalau sampai Ardan itu bangun, dia sadar, terus dia ceritain semuanya. Aku mau melindungi kita. Aku udah bilang sama kamu kan dari awal. Aku mau menangkan sidang perceraian itu sama Lala. Supaya apa? Supaya aku bisa dapat banyak harta dari Lala. Tapi kamu malah datang, kamu hancurin semuanya. Ya aku ngelakuin itu semua karena kamu nyuruh aku aborsi anak ini. Syah, maafin aku ya. Aku tahu aku salah. Oke? Tapi gimana pun kamu udah nyakitin Ardan, Bi. Aku nggak terima. Gimana pun itu adik aku. Ya. Aku janji sama kamu ya, Syah. Aku nggak bakalan ulangi lagi. Dan satu lagi. Kamu bilang kamu mau nikahin aku. Kamu mau ngajak aku nikah. Kamu serius sama perkataan kamu? Ya udah, kalau kamu emang serius sama ucapan kamu, ya udah ayo kita lari, kita nikah, kita tinggalin semua ini, kita bangun hidup baru, bangun keluarga baru sama anak kita. Syah. Kenapa? Kamu ragu? Berarti kamu bohong lagi sama ucapan kamu? Kamu bohongin aku lagi, iya? Enggak gitu Syah. Aku nggak bohong sama kamu. Aku serius, aku mau nikah sama kamu. Tapi kamu tahu kan kondisi aku sekarang seperti apa? Aku aja nggak punya tempat tinggal. Aku nginep di rumah temen. Ya udah, aku masih ada sedikit tabungan kok. Nanti kita tinggal cari cara lagi, cari uangnya lagi. Yang penting kita berjuang sama-sama. Nggak bisa gitu Syah. Aku nggak mau sampai kamu menderita. Oke gini aja, kamu minta uang sama Lala. Kamu bilang itu untuk urus kehamilan kamu. Aku yakin dia pasti ngalah. Dia pasti akan ngasih. Gimana ya? Udah deh aku coba. Oke sayang.
Bi, kamu tetap di sini ya. Terus kalau kamu ganti baju, kamu pakai baju aku aja. Ada kok cocok yang buat cowok gitu kayak kemeja-kemeja gitu, kamu cari aja. Ya, nanti muka kamu aku obatin. Ya sayang. Kamu emang orang yang paling bisa aku andalkan. Ya udah, tunggu sini. Tahu kamu masih cuti, tapi kamu bisa nggak masuk sebentar. Karena saya butuh kamu untuk mengawasi semua pesanan kue dalam jumlah besar. Gimana? Nggak begitu lama kok. Mungkin 3-4 jam. Gimana? Aman kali ya, aku tinggal ibu sama Kamesha sebentar. Gimana Lala? Kamu bisa? Iya Pak, insya Allah saya bisa kok. Nanti saya ke Lloyd hari ini ya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Gimana Kak? Masih sakit perutnya? Nah itu dia lah. Kayaknya aku mau ke dokter kandungan deh. Habisnya perutnya sakit terus. Jadi harus diperiksain kenapa sakitnya. Iya udah kalau gitu langsung diperiksain aja ke dokter kandungan. Tapi agak siangan nggak apa-apa ya? Aku harus ke Lloyd dulu soalnya. Ya udah, nggak apa-apa aku bisa sendiri kok lah. Kamu fokus kerja aja dulu. Jangan kayak gitu dong Kak. Udah nggak apa-apa, sama aku aja. Sebentar kok, aku nggak lama-lama di Lloydnya. Lala keras kepala banget sih. Ya udah gue yain aja deh. Nanti gue juga mau kabur sama Hasbi ini. Gimana, Kak? Ya udah terserah. Tapi aku minta tolong ya, La. Tolong apa? Kamu tahu kan temen aku yang namanya Vita? Aduh. Kamu tahu kan? Nah, waktu dia hamil dulu, dia sempat bilang ke aku perutnya juga emang sering sakit kayak gini. Tapi dia pakai vitamin yang bagus. Nah, aku kan mau beli vitaminnya. Cuman ya kamu tahu sendiri kan aku udah nggak kerja. Emang harga vitaminnya berapa, Kak? Total sih aku hitung 10 juta lah. Lumayan mahal juga ya. Ya, buat vitaminnya sendiri aja udah 5 juta. Terus 5 juta lagi ya buat aku beli baju hamil sama perlengkapan bayi nantinya. Gitu ya. Ya udah deh, aku transfer. Serius lah. Makasih ya adikku sayang. Coba aku cek udah masuk belum. Lah, kok cuma 1 juta sih kamu transfernya? Iya, itu untuk ke dokter kandungannya aja, Kak. Nanti kalau seandainya kakak perlu vitamin, keperluan bayi dan lain-lain, kita konsultasiin dulu ke dokternya. Nanti takutnya kakak perlu resep yang berbeda buat vitamin dan lain-lainnya. Khawatir nggak cocok, Kak. Aduh Kak, aku lagi buru-buru nih, aku harus segera ke Lloyd duluan ya. Kalau cuma 1 juta, Hasbi pasti marah ini mah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, La. La, saya mau follow up kasusnya Ardan. Kira-kira mau dilaporin kapan ya, La? Karena menurut saya lebih cepat lebih baik. Ya, saya juga berpikir seperti itu sih, Chef. Tapi kalau untuk hari ini, mohon maaf, saya belum bisa. Soalnya harus datang ke Lloyd, terus setelah itu harus nganterin Kamesha ke dokter kandungan. Gimana kalau saya aja yang nganterin Mesya? Soalnya kalau nungguin kamu beres dari Lloyd, pasti kesorean kan? Tapi Chef, nanti jadi ngerepotin Chef Julian lagi. Terus hari ini kan libur. Takutnya Chef Julian mau quality time nggak sama Shiva? Nggak apa-apa, La. Saya free kok hari ini. Lagian Shiva juga lagi main di rumahnya Mama. Tapi beneran nggak apa-apa, Chef? La, saya kan udah bilang, Mesya itu tanggung jawab saya juga. Jadi, kamu nggak usah khawatir lah. Makasih banyak ya, Chef. Nanti saya coba sampaikan ke Kamesha soal ini. Oke,
Ya udah kalau gitu saya siap-siap. Habis itu saya langsung ke sana ya. Ya, makasih banyak sekali lagi, Chef. Assalamualaikum. Aku pesen taksi online dulu deh, supaya nggak telat ke Lloydnya. Udah, Kak Michelle lupa bawa bajunya. Nih, cuma 10 segini. 1 juta? Mau buat apaan 1 juta? Ya cukup lah, Bi, buat kereta atau bus kita untuk pergi keluar kota. Terus kalau nyampe sana mau ngapain? Mau gimana? Duit dari mana? Hah? Lu mau jadi gembel? Ya. Lu mau jadi tukang minta-minta di lampu merah, manusia silver? Ya aku kan bisa kerja lagi. Aku bisa jadi guru les private piano lagi. Tapi kan tetap aja butuh modal. Kita ngontrak, butuh modal. Lu butuh ongkos buat ke tempat kerja. Itu kan semua pakai duit. Ya terus gimana dong? Kenapa kamu nggak ambil perhiasan Lala aja? Dia kan pasti nyimpen di kamarnya. Bi, kamu serius nanya aku kayak gini? Aku bukan pencuri, Bi. Kamu gila Bukan pencuri. Siapa kamu lupa? Kamu pernah nyuri di rumah Julian. Apa bedanya sama sekarang? Sok polos. Mau kan? Syah, demi kita. Demi kita, Syah. Kamu mau kan? Ya? Kak, aku masuk ya. Kak. Aduh, kok lupa lagi kunci pintunya. Kak, ini bajunya taruh di mana? La, bentar, La. Kak. Bentar, La. Masuk, Pak. Kak, bajunya aku taruh mana nih? Taruh sini aja. Taruh sini aja. Udah, biarin ntar aku yang beresin. Aku aja yang masukin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Taruh di sini aja. Ya. Tadi kakak lagi ngapain kok? Lama banget buka pintunya. Aku ganti baju. Aku ganti baju, ya. Soalnya agak gerah tadi. Ini bukan baju yang tadi ya? Masih sama? Maksudnya dalemannya doang. Iya, dalemannya doang karena baju luarnya belum terlalu kotor, jadi aku pakai lagi. Biar aku aja deh yang rapihin. Kakak juga lagi nggak enak, nanti perutnya nyeri-nyeri lagi. Udah, tenang. Biar aku aja. Nggak usah lah, udah. Aman. Udah. Lah. Kamu ngapain? Ini mau masukin. Nggak usah, kan aku udah bilang taruh di sini aja, jangan taruh di lemari. Nggak apa-apa, nanti kakak capek. Biar aku aja yang rapihin ya.
Dibilangin bandel banget sih kamu. Soalnya nanti aku mau ganti baju, ada baju mau aku ambil. Ntar kalau kamu taruh lagi tumpuk-tumpuk, ntar aku bingung nyarinya lagi baju aku. Ya udah aku taruh sini ya. Oh iya kak, nanti Chef Julian katanya mau kesini, terus nganterin kakak ke dokter kandungan. Gak apa-apa kan? Soalnya aku mau langsung berangkat sekarang. Kok jadi diantar, nggak jadi nunggu kamu? Iya tadi Chef Julian bilang katanya mau nganterin. Tapi ingat ya kak, jangan kemana-mana sampai Chef Juliannya datang ke sini, ya? Iya, bawel banget sih kamu. Ya udah. Oh, kak, satu hal lagi. Kenapa? Jangan terlalu mikirin Hasbi. Kak, dia tuh cuma cinta sama dirinya sendiri aja. Dia akan ngelakuin semuanya, apapun hal yang dia mau. Yang penting tujuan dia tuh tercapai. Dia tuh laki-laki egois, dia munafik. Udah, kakak nggak usah kontak-kontakan sama dia lagi ya. Pak, kamu tuh kenapa sih suka banget jelek-jelekin Hasbi depan aku? Loh, aku nggak ngejelekin kak, itu fakta kan? Hasbi itu laki-laki super pembohong yang pernah aku kenal kak. Semua yang keluar dari mulutnya itu cuma dusta. Dia nggak pernah tulus kak. Duh, Hasbi, bisa diem banget sih. Suara apa itu kak? Satu hal lagi. Kenapa? Jangan terlalu mikirin Hasbi. Kak, dia tuh cuma cinta sama dirinya sendiri aja. Dia akan ngelakuin semuanya, apapun hal yang dia mau. Yang penting tujuan dia tuh tercapai. Dia tuh laki-laki egois, dia munafik. Udah, kakak nggak usah kontak-kontakan sama dia lagi ya. Pak, kamu tuh kenapa sih suka banget jelek-jelekin Hasbi depan aku? Loh, aku nggak ngejelekin kak, itu fakta kan? Hasbi itu laki-laki super pembohong yang pernah aku kenal kak. Semua yang keluar dari mulutnya itu cuma dusta. Dia nggak pernah tulus kak. Duh, Hasbi, bisa diem banget sih. Suara apa itu kak? Tikus, tikus, iya. Sumpah dari semalam itu tikus dari dalam lemari berisik banget. Tikus? Iya. Aku tangkep lagi. Nggak usah, jangan ngapain lama lagi, ntar kamu mau pergi kan. Udah biarin, ntar tikus juga keluar sendiri kok. Beneran? Udah. Bahaya loh kak ada tikus kayak gitu. Enggak aman. Ntar dia keluar sendiri. Ya udah, nanti kalau kakak perlu apa-apa kasih tahu ke aku ya. Biar aku aja yang tangkap apa-apa. Oke, yaudah. Sekarang mau pergi dulu ya, aku mau ganti baju. Oke. Ya ampun, itu kan baju Hasbi tadi. Kak, aku kayak kenal bajunya. Ini bajunya Hasbi kan? Iya, itu aku nggak sengaja kebawa. Soalnya kamu tahu kan, aku pernah nginep di apartemen sama dia. Jadi pas aku beres-beres, kayak nggak sengaja aja bawa. Halo, Assalamualaikum. Oh, udah di depan ya Pak? Iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Kak, aku harus berangkat sekarang. Ingat loh, jangan kemana-mana sampai Chef Julian datang ya. Iya, udah senang kamu pergi dulu. Dan ntar Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam ya. Hati-hati nak. Nanti insya Allah ada Chef Julian datang ke sini. Mau nganterin kami Syah ke dokter kandungan.
Nanti setelah aku selesai dari Lloyd, kita jengukin Arden ya ke rumah sakit. Ya udah, kalau gitu aku pamit ya, Bu. Oh ya, Bu. Nanti HP-nya standby terus ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungin Lala. Iya. Ibu jangan istirahat di sini, di dalam aja biar nyaman, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus berhasil ambil perhiasan Lala di kamarnya. Aku harus kabarin Chef Julian. Halo, La. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef, saya harus ke Lloyd sekarang. Nanti Chef langsung ketemu sama Kamesha aja, nggak apa-apa kan? Oh iya, nggak apa-apa kok, La. Ini juga saya kebetulan udah dekat sama rumah kamu. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya, Chef juga hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana berhasil nggak? Iya, aku berhasil. Nih. Ini udah semua perhiasan dari Lala yang lo ambil. Enggak semua sih, aku sisain dikit soalnya aku nggak tega. Gimana sih? Harusnya lo ambil semuanya dong. Malah mikirin orang lain. Udah, kita coba aja. Gue udah pesan taksi online. Taksinya sekarang udah nunggu depan gang. Ayo. Hah? Udah kamu pesan? Iya udah bentar, aku ambil koper dulu ya. Ngapain bawa koper? Bawa barang seadanya aja nih. Udah gue siapin tasnya. Bawa ini. Ayo. Iya udah. Tunggu bentar. Aku ambil barang dulu. Ada yang mau kamu? Semoga ini akan menjadi awal hidup yang baru untuk aku dan Hasbi. Hidup lebih baik. Meisha. Gampang banget sih lo gue bodohin. Yuk. Hasbi? Mati gua. Ketahuan gua. Hasbi? 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 Hah? Hasbi? 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 Hasbi, kamu kemana? Jangan bawa anak saya pergi. Kamu dah semua laki kejam. Iblis kamu. Jangan bawa Meisha pergi. Meisha. Kamu. Asik. Apaan tuh? Ayo kita cek, yuk. Ayo. Hasbi, tolong! Anak saya diculik! Ayo buruan. Bentar, berat tasnya. Buruan itu. Lama banget. Ya, aku lagi hamil, kamu tuh. Ya Allah, Meisha. Tolong, Mas. Anak saya diculik, tolong. Bu, ibu nggak apa-apa, Bu. Kalian siapa? Tenang, Bu. Kami dari timnya Pak Julian yang disuruh jaga rumah ini. Anak saya tolong dong. Tenang, Ibu. Bahaya nih.
ada Mas? Udah nggak ada. Sepertinya mereka udah jauh. Tolong, Man. Kita harus segera laporin Pak Julian. Dan kamu antar ibu masuk dalam dulu ya. Oke, Bu, ayo Bu. Siapa tadi? Uang 1 juta udah transfer kan ke aku? Udah. Ya udah bagus. Biar uangnya aku aja yang pegangnya. Aku aja yang ngatur. Sialan. Itu mobil Julian kan? Kok dia bisa ngejar? Pak. Kencengin lagi Pak mobilnya. Jangan sampai mobil di belakang ngejar kita, Pak. Kenapa sih, Bi? Itu Julian mengejar kita. Oh iya, Bi. Oh iya, tadi Lala tuh emang nyuruh Julian buat ngantar aku. Aduh, pasti tadi Julian datang dan ngeliat kita naik mobil ini. Jangan sampai deh Julian ngejar kita. Terus gimana? Pak, berhenti Pak. Orang itu mau nyulik adik saya. Enggak Pak. Dia bohong, Pak. Saya sama perempuan ini pacaran kok. Nggak ada dia. Siapa kamu dong? Iya. Enggak. Iya, ini saya nggak diculik kok, Pak. Bener nih Mbak, saya nggak mau sampai dapat masalah kalau bener ini penculikan. Enggak. Beneran ini nggak diculik. Pak, berhenti Pak. Orang itu kriminal. Percaya sama saya. Enggak Pak. Nggak mungkin, Pak. Nggak ada dia, Pak. Hasbi! Turun Hasbi! Pak, buka Pak! Pak, jangan macam-macam sama penumpang saya ya. Pak, orang itu penjahat Pak. Dia udah nyulik adik saya berkali-kali. Waduh, saya nggak mau ikut keseret-seret. Dia udah buka sekarang. Turun Pak. Mau lo apa sih? Hah? Ikut campur urusan gua terus. Apaan sih lo? Itu karena kamu udah fitnah saya di pengadilan. Itu buat Rindi sama Ardan. Dan terakhir, itu buat Mesia sama Lala. Sialan. Gue nggak boleh kalah sama ini orang kurang ajar. Ayo bangun. Wah, ini nih. Hasbi! Stop! Jangan sakitin Hasbi lagi! Stop! Sini, bangun dulu. Hasbi, jangan tinggalin aku, Hasbi! Mesia, kamu nggak apa-apa? Perut kamu sakit? Sakit banget. Ya udah kita ke dokter ya.
Sini bantu. Hati-hati ya. Nanti yang size mediumnya jangan langsung ditumpuk ya. Tunggu glaze-nya kering dulu. Siap, siap. Yang kamu kerjain juga tanpa kacang. Oke, siap. La, angkat dong, La. Aduh. Au. Kayaknya Lala belum waktunya break deh. Dan belum bisa pegang HP. Jangan ke rumah sakit. Aku gak mau ke rumah sakit. Oh. Hasbi. Mungkin sebaiknya Meisha aku bawa ke rumah aman milik kenalanku di dekat sini. Biar nanti dokter kandungan yang datang. Supaya Meisha juga lebih aman dari kejarannya Hasbi. Aku harus hubungin Excel. Pak Julian. Iya, halo Pak. Halo, Sol. Kamu sekarang ke rumah Tante Desi ya? Dan pastiin anak buah kamu itu kerjanya benar. Kalau bisa kamu ikut jagain Tante Desi juga di rumah, ya? Memangnya kenapa Pak? Maaf Pak, bukannya kemarin Bapak nyuruh anak buah untuk jagain rumahnya Ibu Desi ya? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Ceritanya panjang. Pokoknya sekarang kamu langsung ke sana ya. Sekarang saya lagi bawa Meisha ke rumah aman. Siap, 47 Pak. Kenapa lagi sama Aisyah? Nggak tahu, gue juga bingung. Yang jelas gue suruh jagain Bu Desi sih. Ini makanya gue langsung mau ke sana. Gue ikut ya. Tapi gue ambil helm sama tas dulu bentar. Oke. Biar bisa lanjut terus, ngemil sari mie gelas jumbo baru. Lebih kenyang. Mie goreng geprek, pedesnya meledak. Kuah seblak pedasnya galak. Sari mie gelas jumbo, jumbo porsinya, goks pedasnya. Selalu aja tuh Julian gagalin rencana gue. Untung perhiasan Lala masih aman. Julian bawa Meisha kemana ya? Bodo amat lah. Gue juga gak berniat tuh kabur sama Meisha kok. Yang penting gue bisa terus manfaatin Meisha. Dan sekarang, gue harus jual perhiasan ini. Biar gue bisa punya duit. Saya sudah selesai, Pak. Udah, Dok. Udah. Gimana keadaannya? Tekanan darah Mbak Meisha agak naik sedikit karena stres. Tapi sejauh ini nggak ada tanda bahaya. Janinnya juga aman. Tapi Mbak Meisha harus lebih banyak istirahat untuk mencegah masalah yang bisa datang kapan saja. Jadi tolong sekali diperhatikan ya, Pak. Iya, Dok. Nanti saya akan resepkan vitamin untuk Mbak Meisha. Kalau begitu saya permisi. Kamu kenapa lakuin ini? Kenapa kamu kejar aku dan Hasbi? Padahal aku baru aja mau mulai hidup baru sama Hasbi. Meisha, dengar saya. Saya nggak akan ngebiarin kamu pergi sama orang seperti Hasbi. Saya tuh peduli sama kamu. Dan kalau kamu nggak percaya saya tulus, seenggaknya kamu percayalah sama adik kamu. Lala itu sudah bertahun-tahun hidup sama kamu. Dia adalah orang yang paling tulus dan peduli sama kamu. Enggak.
Yang peduli sama saya tuh cuman Hasbi. Kamu tuh salah, Mesya. Kamu itu hanya berusaha buat ngelupain semua kejahatannya Hasbi. Tapi saya yakin di dalam lubuk hati kamu paling dalam, kamu itu tahu Hasbi itu nggak benar-benar peduli sama kamu. Keluar. Saya capek, saya mau istirahat. Ya, kamu emang perlu banyak istirahat. Chef Julian miss call sampai 7 kali. Ada apa ya? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Kamesha? Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam, Lat. Gimana, Chef? Aman semuanya? Chef udah ketemu sama Kamesha belum? Maaf banget, saya baru ngecek HP soalnya. Iya, nggak apa-apa kok, Lat. Alhamdulillah Mesya aman. Udah diperiksa dokter juga. Tapi tadi sebenarnya ada kejadian. Kejadian? Kejadian apa, Chef? Mesya mau kabur sama Hasbi. Maksudnya, Kamesha masih berhubungan sama Hasbi? Kamu tenang dulu aja ya, Lat. Kalau mau, kamu kesini dulu aja. Saya sama Mesya lagi di rumah aman. Tante Desi juga udah aman kok. Karena di sana ada anak buahnya Axel yang jagain. Axel juga lagi dalam perjalanan ke sana. Oke. Chef, tolong kirimin Sherlocknya ya, biar saya ke sana sekarang. Oke. Ya udah, kalau gitu saya matiin dulu ya teleponnya. Assalamualaikum. Rumah amannya ada di Jalan Mutiara nomor 8. Akhirnya gue udah jual semua perhiasannya Lala. Lumayan lah, 50 juta bisa buat biaya hidup gue sementara ini. Dengan uang ini gue harus cari tempat tinggal baru yang gak diketahui siapa-siapa. Terus gue juga harus beli kendaraan. Susah juga gue kemana-mana kalau pakai ojek. Terima kasih ya, Pak. Mbak Lala ya? Iya, betul. Saya mau ketemu sama Chef Julian. Silahkan masuk Mbak Lala, sudah ditunggu Pak Julian di dalam. Silakan Mbak. Silakan Mbak Lala. Pak Julian sudah menunggu. Saya permisi ya Mbak. Makasih ya. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam, Mbak. Mesya lagi istirahat di dalam. Kamesha beneran nggak apa-apa kan, Chef? Alhamdulillah nggak apa-apa kok, Lah. Mesya aman. Tadi dokter sempat bilang kalau tekanan darahnya tinggi itu karena stres. Tapi untungnya janinnya Mesya nggak apa-apa. Dokter juga sempat nyaranin ke saya kalau Mesya butuh istirahat yang cukup. Kamesha pasti tertekan karena Hasbi. Hasbi pasti berusaha untuk culik Kamesha dan pengen paksa untuk gugurin kandungannya lagi. Sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu, Lah.
Justru Mesya kabur dari rumah itu bersama Hasbi. Dan saya juga sempat lihat isi tasnya. Semuanya itu bajunya Mesya. Astagfirullahaladzim. Tadi Mesya juga sempat ngaku ke saya kalau ya memang dia pengen hidup sama Hasbi. Dan dia juga sempat marah tadi karena saya sempat ngalangin dia kabur. Kak Mesya masih percaya sama Hasbi sampai segitunya. Berarti Mesya itu diam-diam berkomunikasi sama Hasbi. Dan kalau saya boleh kasih saran lah, lebih baik Mesya di sini dulu aja. Rumah aman ini memang tempat yang tepat buat seorang penyintas dari kekerasan. Ya Chef, saya tahu betul Hasbi itu kayak gimana. Entah apa yang udah dijanjiin sama Hasbi sampai Kak Mesya mau ikut sama dia terus jadi kabur kayak gitu. Pokoknya saya nggak mau kejadian di hutan itu terulang lagi, Chef. Mungkin ada baiknya handphone Mesya kita sita dulu ya. Biar Mesya nggak bisa ngubungin Hasbi. Begitupun juga sebaliknya. Ya, setuju, Chef. Saya juga nggak mau kalau Hasbi sampai tahu Kak Mesya ada di sini. Saya ketemu sama Kak Mesya dulu boleh, Chef? Ya, silakan lah. Saya tunggu di luar aja ya. Ya, terima kasih. Permisi. Assalamualaikum. Kak. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan kakak? Janin kakak baik-baik aja kan? Gak apa-apa kok kata dokter. Alhamdulillah. Tadi aku udah dengar semua ceritanya dari Chef Julian. Ternyata Hasbi beneran ke rumah kita ya, Kak? Ibu nggak halusinasi? Emang kenapa sih, Lah? Salah, aku mau pergi sama calon ayahnya anak aku. Nggak salah soal perginya. Yang salah itu calon ayah anak kakak. Kakak masih inget kan? Hasbi berusaha untuk menggugurkan anak kakak loh. Kamu tuh apa sih? Ada yang salah dengan semua ini? Kalian tuh kenapa sih? Nggak kamu, Ibu Julian. Selalu halang-halangin aku mau pergi sama Hasbi. Kenapa sih? Karena kita udah nggak kuat ngelihat kakak dimanfaatin sama Hasbi. Kakak inget kan waktu itu di jurang, Kak? Kakak hampir jatuh loh gara-gara Hasbi. Kak. Tapi dia mau nikahin aku, Lah. Ini cincin nikah aku kan? Ini dari Hasbi.